selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran IPS KD 3.1. Ini di sini kita membahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yaitu terdiri dari ini contohnya temulawak, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, cengkeh, kencur, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu banyak sekali manfaatnya. Selain sebagai bahan baku obat, juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan juga biasa dijadikan juga minuman tradisional. Di sini kita akan membahas tentang kunyit. Nah, kunyit ini merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Kunyit itu biasa selain dia sebagai bahan baku obat juga dijadikan sebagai bumbu dapur dan juga bisa dijadikan minuman tradisional bahkan sampai pewarna alami. Jadi pewarna kuning pada nasi kuning itu didapatkan dari sumber daya alam yang namanya kunyit. Itu termasuk pewarna alami, artinya aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk menemukan sumber daya alam Indonesia lain yang banyak dijumpai di pasar dan memiliki banyak manfaat. Di situ contohnya ada kunyit. Pemanfaatannya itu kan selain menjadi bumbu, sebagai pewarna pada nasi kuning juga dan sebagai olahan jamu juga tempat dipasarkannya itu di pasar atau supermarket. Nah, kalian tinggal cari 5 sumber daya alam yang ada di sekitar kalian dan jelaskan apa manfaat-manfaatnya dan di mana saja tempat dipasarkannya. Tugas ini silahkan difoto lalu dikirim ke WhatsApp pribadi nantinya. Nah, selain kunyit, di Indonesia juga kita mengenal yang namanya batu hitam atau batu bara. Untuk daerah tanah bumbu kita banyak sekali memiliki sumber daya alam yang satu ini. Di setiap kecamatan mungkin ada kita ketemukan perusahaan-perusahaan yang mengelola penggunaan batu bara. Nah, batu bara itu memiliki banyak sekali manfaat selain dimanfaatkan oleh industri rumah tangga. Kalau industri rumah tangga itu menggunakannya untuk menyalakan kompor briket. Nah, itu bisa digunakan untuk memasak. Nah, juga ternyata batu bara ini juga sebagai bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik dan juga digunakan oleh berbagai industri untuk menyalakan mesin-mesin produksi mereka. Itu banyak sekali manfaatnya, makanya orang-orang berlomba-lomba untuk mengolah batu bara ini. Nah, tapi ingat, pengolahan batu bara ini juga harus kita batasi. Pengambilannya juga harus kita batasi karena batu bara ini dia membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk menghasilkan batu bara. Butuh waktu berjuta-juta tahun untuk membentuk batu bara ini, dan batu bara ini dia terjadi karena proses pengendapan. Pengendapannya apa? Pengendapan oleh tumbuhan-tumbuhan di zaman purba. Nah, tumbuhan-tumbuhan di zaman purba itu yang mengendap, terkubur selama ratusan jutaan tahun. Nah, lama-kelamaan itulah yang nanti membentuk batu bara. Jadi, untuk memperoleh batu bara itu tidak dibutuhkan waktu yang sedikit. Makanya, untuk penggunaannya kita harus berhemat karena demi generasi selanjutnya, kan kasihan mereka nanti nggak menikmati yang namanya batu bara. Masih cuma kita yang mau menikmati. Nah, ini juga Ustazah ingatkan, ketika kita nanti misalnya nih kita jadi pengusaha batu bara, terus kita tuh menggali batu bara. Nah, ingat, ketika kita menggali batu bara jangan hanya memanfaatkan batu baranya tanpa memperhatikan aspek lingkungannya. Ketika kita menggali batu bara itu kan untuk diambil itu kan perlu digali beberapa meter dalamnya, itu kan bisa membuat lubang pada tanah. Nah, ketika kita hanya menggali tanpa kita timbun hasil galian batu bara kita itu kan dapat merusak lingkungan, dapat menyebabkan longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, jadi nanti jadi untuk kita semua, ketika kita itu mengambil batu bara atau menggali batu bara, itu diusahakan untuk kembali bertanggung jawab untuk menimbun hasil galian kita itu agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Nah, jadi itu ya, kenapa batu bara itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak diperbaharui, karena itu tadi yang saya jelaskan, karena proses pembentukannya itu sangat lama, berjuta-juta tahun pembentukannya baru terjadi. Makanya harus kita hemat penggunaannya, karena apabila kita ambil secara terus-menerus, kita penggunaannya kita boros dan sebagainya, itu akan menyebabkan sumber daya alam yang satu ini akan cepat habis. Nah, demikian dulu untuk pembelajaran IPA. Selanjutnya kalian akan
Kita akan masuk ke pembelajaran PKN di video selanjutnya. Terima kasih.